Anak-anak, di zaman sosial media ini, kita dengan mudah mendapatkan berbagai informasi dan kebenaran menurut versi beberapa kelompok tertentu. Namun pada masa pemerintahan Kerajaan Babel, tidaklah mudah mengumpulkan pendapat orang. Jadi, bagaimana caranya? Sesaat lagi kita akan dapat penjelasannya. Mari kita minta Tuhan memberkati untuk menangkap semua yang Tuhan mau katakan. Biarlah Tuhan mengarahkan pikiran kita di tempat yang Tuhan mau sehingga tahu siapa sesungguhnya yang menjadi penguasa tertinggi dari seluruh alam semesta ini. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menasihati raja? Karena sebenarnya pada masa kini, ketika kita kebanjiran informasi, tetap punya kesulitan yang jauh lebih kompleks. Adik-adik, yuk kita berdoa dulu karena kita akan belajar dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Pimpinlah kami untuk boleh mengerti maksud Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah melihat bahwa Raja Nebukadnezar mendapatkan sebuah mimpi yang membuat dia menjadi gelisah. Mengapa kok gelisah? Karena Raja Nebukadnezar ingin tahu apa sih artinya, apa sih maksudnya dari mimpi yang kudapatkan. Nah, karena itulah kemudian Raja Nebukadnezar memanggil pengawalnya. Pengawal, siap Tuanku Raja. Panggil semua orang cerdik pandai di kerajaanku. Suruh menghadap Raja. Siap Paduka. Maka dikumpulkannyalah orang cerdik pandai, ahli nujum, orang kasdim, orang-orang yang dianggap berbijaksana untuk menghadap raja karena mereka harus mengartikan apakah mimpi yang didapatkan raja itu maksudnya bagaimana. Nah, kemudian raja menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar ini. Mengapa adik-adik? Karena mimpi Raja Nebukadnezar ini adalah pernyataan Tuhan. Hanya orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, pencerahan yang daripada Tuhan, mereka itu yang nanti akan bisa menjelaskan artinya. Adik-adik, di sini kita belajar sebuah prinsip bahwa kalau kita mau belajar pernyataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, kita hanya akan bisa mengerti kalau kita mendapatkan pencerahan daripada Tuhan. Itulah mengapa kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan pimpin dan menolong kita mengerti maksud Tuhan. Nah, kita lanjutkan adik-adik. Karena tidak ada yang bisa mengartikan mimpi raja, kemudian Raja Nebukadnezar kembali memanggil pengawalnya. Pengawal, siap Tuanku Raja. Panggil Daniel menghadap. Siap Tuanku Raja. Tidak lama kemudian Daniel pun menghadap. Tuanku Raja, Daniel menghadap. Oh Daniel, kepala kaum cerdik pandai di kerajaanku. Aku tahu engkau penuh dengan roh Dewa yang kudus. Itulah mengapa aku memanggilmu, karena aku yakin kamu dapat mengartikan mimpiku. Kemudian Raja Nebukadnezar menjelaskan lagi, menceritakan kembali mimpi yang didapatkannya. Dan setelah Daniel mendengar, Daniel langsung mengerti apa maksud dari mimpi Raja Nebukadnezar ini. Mengapa adik-adik? Karena Roh Kristus memimpin Daniel, memberikan pencerahan kepada Daniel, sehingga Daniel mengerti arti mimpi itu.
Tetapi Daniel menjadi gelisah karena dia mengerti arti mimpi itu. Mengapa? Karena arti dari mimpi itu adalah sebuah penghukuman yang sangat dahsyat dari Tuhan untuk Raja Babel. Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Daniel menjadi gelisah. Itulah mengapa kemudian Raja Nebukadnezar berkata kepada Daniel, "Daniel, janganlah hendaknya mimpi dan artinya itu menggelisahkan engkau." Daniel tersadar dengan perkataan Raja Nebukadnezar ini, kemudian dia berkata dengan hormat kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Tuanku Raja, kiranya mimpi itu tertimpa kepada musuh-musuh Tuanku, dan artinya kepada seteru-seteru Tuanku." Tetapi sayang adik-adik, bahwa mimpi itu adalah untuk Raja Nebukadnezar. Itulah mengapa Daniel gelisah, karena kalau dia salah bicara, nyawa taruhannya. Makanya dia dengan hormat, kemudian dia menjelaskan arti mimpinya. Namun sebagai seorang nabi, Daniel kemudian memberikan nasihat kepada Raja Nebukadnezar. "Oleh karena itu, Tuanku Raja, dengarkanlah nasihat dari hambamu ini. Janganlah Tuanku Raja menyombongkan diri. Janganlah Tuanku Raja berbuat dosa, melainkan berbuat keadilan. Janganlah Tuanku Raja berbuat kesalahan, melainkan berbelas kasihan kepada mereka yang tertindas." Adik-adik, Tuhan masih beranugerah sebenarnya kepada Raja Nebukadnezar. Mengapa? Tuhan tidak serta-merta menghukum Raja Nebukadnezar, melainkan Tuhan memberikan peringatan kepadanya melalui mimpi. Namun sayang, Raja Nebukadnezar tidak mau mendengarkan peringatan dari Tuhan melalui Daniel. Raja Nebukadnezar juga mendapatkan anugerah yang besar karena ketika Daniel meminta Raja Nebukadnezar untuk tidak berbuat dosa, melainkan berbuat keadilan, tidak menjadi orang yang berbuat kesalahan, tetapi melakukan belas kasihan kepada mereka yang tertindas, Raja Nebukadnezar diberi kesempatan untuk melihat kerajaan Kristus yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan belas kasihan. Dan seharusnya lah Raja Nebukadnezar mencontoh kerajaan Kristus ini. Namun juga sayang adik-adik, karena Raja Nebukadnezar tidak mau mengindahkan contoh yang telah diberikan. Nah, bukankah ini juga menjadi sebuah peringatan untuk kita semua adik-adik? Kalau Tuhan telah memberikan peringatan kepada kita melalui firman-Nya, apakah kita mau segera bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang salah? Kalau Tuhan Yesus telah memberikan sebuah contoh teladan bagaimana seharusnya hidup di hadapan Tuhan, apakah kita juga mau mencontoh Tuhan Yesus untuk hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Sayang ya adik-adik ya, ada begitu banyak penguasa-penguasa di dunia ini yang tidak mau meneladani Tuhan Yesus. Tapi kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, seharusnya kita yang meneladani Dia. Kiranya cerita ini, petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua adik-adik, dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena dengan kasih sayang Tuhan, Engkau terus memberikan kami firman Tuhan untuk kami berbalik dari jalan-jalan-Mu, dari jalan-jalan kami yang salah, dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh mau bertobat. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan teladan di dalam Kristus Tuhan. Berikan kami kuasa ya Tuhan untuk meneladani Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita memerlukan banyak nasihat.
Namun hikmat menyaring itu dan dengan tepat memutuskannya. Sebagaimana halnya Raja Nebukadnezar yang mengumpulkan informasi. Terlebih dari itu, kita harus merangkainya dengan tepat dalam hikmat Tuhan. Bagaimana caranya? Mengikuti teladan pemerintahan Kristus yang menegakkan keadilan dengan berbelas kasihan pada orang tertindas. Ini berbeda dengan yang ditawarkan dunia ini. Sebaiknya kita ikuti terus pembacaan dari Daniel 4 ayat 29 sampai 33 yang akan diuraikan besok.